Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dahsyat di seluruh Indonesia. Di Mulato, hari ini secara langsung di Instagram teman-teman ya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat dukungan teman-teman semua. Alhamdulillah, saya mengumumkan bahwa hari ini WA Blast sudah digunakan lebih dari 1970 member ya teman-teman ya. Thank you buat dukungan teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mencapai 2000 member ya. Gak kerasa teman-teman, 3 bulan berlalu. Saya menciptakan WA Blast bukan sesuatu yang instan. WA Blast ini saya temukan setelah saya mencoba meramu semua kemampuan programming saya selama puluhan tahun teman-teman. Saya belajar tentang programming sudah lebih dari 20 tahun yang lalu teman-teman, dan saya sebenarnya pernah membuat juga aplikasi seperti ini tetapi menggunakan untuk SMS Blast gitu ya. Jadi dulu SMS Blast itu saya pakai untuk genjot toko saya. Jadi saya itu dari dulu teman-teman sudah pakai, oke. Sudah pakai SMS Blast itu ketika saya di toko saya dulu, sehingga saya tuh mau ngirim pesan promo, mau ngasih pesan ucapan, mau bahkan untuk tim saya dulu teman-teman, saya pakai SMS Blast ya. Jadi ketika saya ingin ngabarkan sesuatu, zaman belum ada BBM ya teman-teman ya, kita berpikir bukan sekarang ya. Zaman itu keren banget, saya punya SMS Blast gitu ya. Jadi saya tuh mau ngumpulkan tim meeting gitu ya, saya tinggal SMS, tinggal satu pencet udah terkirim ke sekian banyak orang, dan hebatnya setiap pesan itu ada namanya. Ini yang disebut sebagai pesan personal ya. Jadi bukan dear all, mohon kehadirannya meeting jam sekian, bukan, tetapi Pak Agus, kita meeting ya jam 13, saya tunggu ya. Pak Mul, kita meeting ya jam 13, saya tunggu ya. Semua kata-katanya begitu, semua orang terima, jadi mereka merasa sangat personalisasi, sangat personal, sangat dekat. Ini yang saya maksudkan gitu. Jadi dulu saya ngirimkan pesan promo, misalkan saya dulu punya toko komputer juga. Saya mau ngirim pesan promo, misalkan ada diskon 20% misalnya atau 10%, atau ada promo beli apa gratis apa, misalkan saya kirim blast itu kepada, saya dulu punya 10.000 data pelanggan toko saya. Nah, saya ngeblast ke pelanggan saya ya, bukan kok selamat pagi, promo dapatkan diskon 10% jika beli komputer hari ini, bukan seperti itu. Tetapi saya kasih sapaan personal setiap orang gitu ya. Selamat pagi Pak Wahyudi, hari ini mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Nih Pak, spesial buat Pak Wahyudi, kalau hari ini mungkin ada saudara atau temannya butuh komputer, dapat saya kasih diskon khusus nih 10%. Atau pagi Pak Agus, hari ini khusus pembelian komputer hari ini dapatkan mouse gratis misalkan gitu ya. Jadi semua saya sapa satu-satu di situ, sehingga sangat powerful gitu teman-teman. Inilah yang disebut sebagai pesan personal. Dan saya sudah punya aplikasi itu udah lama sekali ya, lebih 10 tahun ya kali ya teman-teman ya, 10-15 tahun yang lalu, dan itu memang saya bikin sendiri teman-teman. Nah dulu basisnya adalah SMS gitu. Nah terus kemudian menjadi saya tinggalkan, bukan tinggalkan maksudnya tidak jarang saya pakai lagi setelah SMS itu menjadi sesuatu yang kurang menarik setelah muncul BBM waktu itu gitu ya. Nah BBM saya belum berhasil membuat BBM Blast waktu itu, belum sempat berhasil, ternyata BBM-nya nggak kepake gitu ya, nggak kepake gitu. Sekarang udah nggak ada orang pakai BBM gitu kan. Nah setelah muncul WhatsApp teman-teman, dan sebenarnya saya sudah pakai udah lama untuk saya sendiri ya. Saya sudah pakai WA Blast ini sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun ya lebih kali ya, 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu sebenarnya saya udah pakai teman-teman. Tapi saya pakai untuk saya sendiri. Jadi kalau saya mau rekrut agent gitu ya, saya ngirim sapaan ke nasabah, saya sudah pakai WA Blast sudah lama gitu kan. Cuman belum saya luncurkan ke publik gitu kan. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu teman-teman, tim saya minta gitu kan, Pak kalau saya pakai juga gimana ini untuk ini gitu kan, enak juga nasabah bisa ngasih ucapan ulang tahun, enak juga kita bisa ngirim sekali klik gitu, ada namanya semua, bukan broadcast dan sebagainya. Akhirnya
Sering berjalannya waktu akhirnya saya bikin gitu kan. Terus kemudian saya coba testing ke market gitu ya, testing ke market. Akhirnya oh ternyata diterima sama masyarakat. Waktu itu kita sampaikan ke rekan-rekan di Solo gitu kan. Saya presentasikan dan alhamdulillah teman-teman cukup bagus responnya, dan ya dari situlah akhirnya terinspirasi saya untuk menyempurnakan terus WA Blast untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi segala sesuatu sebenarnya di muka bumi ini nggak ada yang instan, nggak ada yang kebetulan teman-teman. Jadi semua udah dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari gitu loh. Jadi kita udah melakukan riset kurang ini dan sebagainya gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, ketika hari ini Anda pengen mendapatkan satu kesuksesan besar dalam bidang apapun, maka Anda harus paham bahwa semua itu butuh perjalanan panjang. Nggak ada orang yang tahu-tahu sukses, nggak ada orang yang tahu-tahu hebat. Itu yang Anda harus pahamin gitu loh. Jadi hari ini Anda boleh lihat gitu loh, bahwa banyak sekali orang-orang hebat itu dia berpikirnya jangka panjang. Banyak sesuatu itu booming kalau dia itu dikerjakan dalam jangka panjang. Nah, hari ini teman-teman, Anda berada di bisnis apapun, Anda harus bisa berpikir dalam jangka panjang. Nggak bisa sebentar teman-teman. Nggak bisa Anda berpikir mencari sebuah bisnis yang langsung sukses, nggak ada. Anda sedang bunuh diri teman-teman kalau Anda mengharapkan cari bisnis yang langsung sukses. Saya garanti teman-teman Anda tidak ada. Karena kalau itu sudah ada orang-orang hebat sebelumnya yang akan lebih sukses dari Anda. Jadi kalau Anda hari ini dijanjikan mendapatkan sesuatu yang langsung besar, langsung sukses, langsung dahsyat, tolong tinggalkan orang itu, karena teman-teman saya garanti itu tidak ada. Semua butuh proses. Penjualan di bidang apapun itu butuh proses. Anda mau jualan barang sebagus apapun. Hari ini saya pakai iPhone misalkan teman-teman. Saya beli iPhone juga butuh perjalanan panjang. Saya itu dulu nggak suka sama iPhone teman-teman. Ya saya sama seperti yang lain. Saya waktu itu zaman itu waktu masih pakai BlackBerry gitu kan. Terus kemudian komputer saya pakai Toshiba gitu kan. Masih pakai IBM gitu kan waktu itu. Terus kemudian kenapa akhirnya saya bergeser ke Apple? Waktu itu saya juga belajar memahami dan sebagainya. Akhirnya salah satu rekan yang menawarkan iPhone ke saya, menawarkan MacBook Air Apple ke saya, itu kurang lebih 2 tahunan teman-teman nawarkan ke saya, dan akhirnya saya tertarik dan akhirnya ya udah saya coba deh gitu loh. Saya beli teman-teman, dan akhirnya dari situ saya ketagihan. Akhirnya sejak saat itu saya akhirnya memutuskan untuk pakai Apple terus, pakai iPhone, pakai iPad, pakai MacBook Air dan sebagainya. Itu tidak serta-merta gitu loh. Saya waktu mendapat penawaran pertama kali tentang MacBook Air, tentang Apple teman-teman, saya punya uang. Ya teman-teman. Omset bisnis saya miliaran teman-teman waktu itu. Saya bisa beli saat itu, tapi saya tidak beli kenapa? Karena saya belum paham. Saya juga pertama kali memutuskan untuk membeli mobil waktu itu juga, saya juga cari-cari apa sih mobil yang cocok buat saya, Daihatsu kah, Toyota kah, Nissan kah, Ford kah gitu kan. Akhirnya saya mencoba teman-teman, oh kelebihannya begini dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya setelah saya memutuskan, oh saya beli ini itu prosesnya jangka panjang. Saya ingat betul ketika saya mau beli rumah dulu, saya beli rumah juga prosesnya panjang sekali. Saya mau beli apapun prosesnya panjang. So ketika teman-teman sudah memahami proses ini, Anda sudah memahami bahwa penjualan itu ada siklusnya. Yang pertama Anda harus melakukan yang namanya prospecting, kemudian Anda harus melakukan fact finding, kemudian Anda memberikan yang namanya handling objection, baru kemudian yang terjadi namanya closing. Anda tidak bisa dalam pertemuan pertama Anda langsung berharap untuk closing. Bagaimana bisa terjadi closing ketika satu proses mungkin Anda lewatin? Oh ya, saya lupa lagi tadi bahwa satu proses penjualan adalah Anda harus melakukan yang namanya building trust. Ini yang paling penting teman-teman, building trust. Bagaimana orang itu percaya dengan Anda, bagaimana orang itu mau menyerahkan uangnya lewat Anda ketika Anda tidak menjadi orang yang bisa dipercaya. Ketika Anda menjadi orang yang bisa dipercaya, maka Anda mau jualan apapun itu gampang. Ambil contoh, Anda hari ini anaknya gubernur misalkan, Anda hari ini anaknya presiden misalkan. Saya yakin ketika menawarkan sesuatu kepada orang itu lebih gampang dibandingkan Anda bukan anaknya siapa-siapa gitu loh. Karena Anda sudah gini, betul sih anaknya presiden itu baik gitu. Dia udah tahu bapaknya bagus misalkan gitu, atau anaknya gubernur, atau anaknya pengusaha yang terkenal di kota Anda yang sudah terbukti misalkan tiap bulan nyumbang ini, tiap bulan ini, terus kemudian Anda menawarkan satu bisnis ke dia, saya garansi itu lebih mudah untuk melakukan penjualan.
Pertanyaan saya buat teman-teman semua yang sekarang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, bagaimana proses building trust itu bisa terjadi? Bagaimana membuat orang itu merasa bahagia bersama Anda, merasa nyaman bersama Anda, dan bagaimana dia menjadi percaya dengan Anda? Apa yang harus Anda lakukan? Dan building trust itu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Anda tidak bisa maksa dengan kata-kata, teman. Oh ya, percaya saya Pak. Nggak bisa, teman-teman. Orang baru ketemu kemarin sore, Anda langsung paksa dia suruh beli asuransi, Anda suruh beli mobil, Anda suruh beli properti. Nggak bisa. Dia harus fact finding dulu. Dia harus tahu dulu siapa Anda. Dari mana bisa tahu siapa Anda? Salah satunya dari sosial media Anda. Ingat, Facebook Anda, Instagram Anda, status-status di WhatsApp Anda, status di Line Anda, atau apapun yang berhubungan dengan mungkin di Twitter Anda, apapun yang Anda bagikan itu akan dilihat orang, teman-teman. Seberapa Anda konsisten menjalani sesuatu ini penting. Ketika hari ini Anda itu, mohon maaf nih, Anda itu seorang tenaga pemasaran, Anda itu seorang yang membutuhkan pembangun trust kepada banyak orang, tetapi mohon maaf nih teman-teman, status Facebook Anda isinya hanya mohon maaf nih curhatan, marah-marah Anda dengan si A, si B, ngebully si A, si B, komentar-komentar negatif saja, komentar mohon maaf jorok saja. Terus orang disuruh percaya dengan Anda gitu ya. Ya nggak bisa gitu loh teman-teman. Anda harus menunjukkan profesionalisme Anda gitu loh. Kenapa? Sekarang kan keren banget nih teman-teman. Kalau orang nyimpan nomor handphone Anda kan Facebook langsung menyarankan itu sebagai teman Anda. Begitu diklik temenan lah, dia update status tahun sekali. Gimana orang mau melihat bahwa Anda layak dipercaya? Wong Anda ketemu misalkan nawarkan mobil cuma sekali, nggak mungkin tiap hari Anda terus-terusan gitu loh. Jadi ketika Anda benar-benar ingin membangun profesionalisme Anda dalam bekerja, maka perhatikan seluruh sosial media Anda juga Anda harus perhatikan. Instagram Anda, Facebook Anda, Twitter Anda, perhatikan semua. Ya, kenapa teman-teman? Ya, saya udah lihat sendiri teman-teman bagaimana hari ini. Teman-teman boleh lihat saya, YouTube saya, Facebook saya, Instagram saya, semuanya itu viral teman-teman. Kenapa? Karena saya konsisten lakukan itu lebih dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun teman-teman. Saya tidak pernah berpikir siapa yang nonton, saya tidak berpikir ini nanti bermanfaat atau tidak. Yang pasti saya selalu berpikir saya akan lakukan yang terbaik. That's point. Lakukan yang terbaik. Ketika Anda terbiasa melakukan yang terbaik secara konsisten dalam jangka panjang teman-teman. Hari ini saya sudah lebih 10 tahun bagikan status saya di Instagram. 10 tahun saya bagikan status saya di Twitter saya, di Facebook saya, di YouTube saya teman-teman. Video seperti ini bentuk konsistensi saya. Ketika orang melihat bahwa kita konsisten melakukan sesuatu, orang akan mulai percaya dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, misalkan kita menawarkan sesuatu, orang udah percaya. Kenapa? Kita sudah memberi manfaat dulu. Nah, buat teman-teman semua, mau nggak Anda menjual dengan mudah? Mau nggak Anda ya teman-teman, saya bersyukur ya teman-teman ya. WA Blast saya luncurkan dalam 3 bulan yang lalu, sekarang sudah hampir 2.000 member. Wow, saya bilang, saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, puji Tuhan ya Allah. Saya bisa mendapatkan semua ini, kenapa? Saya juga lihat gitu loh, oh ternyata 10 tahun yang lalu saya sudah terbiasa berbagi, 10 tahun saya menginspirasi teman-teman semua. Sehingga orang melihat, oh kalau Pak Didi kalau jualan sesuatu pasti berkualitas, udah gitu doang. Sama seperti saya percaya dengan Pak Tung Desemaringin, kalau bikin acara pasti berkualitas. Kenapa? Karena saya kenal beliau, bagaimana beliau menjaga integritas. Nah, buat teman-teman semua, apapun profesi Anda sekarang, Anda sebagai agen asuransi sekarang, jaga integritas Anda supaya Anda layak untuk dipercaya. Jaga konsistensi Anda melakukan hal-hal positif supaya orang bisa mempercayain bahwa Anda adalah orang yang baik. Supaya orang tahu bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Itu poin pentingnya. So, buat teman-teman semua hari ini, komitmen saya adalah bagaimana membantu rekan-rekan agen asuransi bertumbuh dahsyat dengan cara yang benar. Ingat, cara yang benar. Cara yang benar kalau saya bilang sekarang teman-teman, kalau Anda jadi PNS pengen cepat kaya teman-teman, kuncinya cuma satu, Anda harus korupsi. Ketika hari ini Anda menjadi seorang pengusaha, terus Anda pengen langsung tahun pertama itu langsung kaya raya, langsung jadi miliarder, kuncinya adalah Anda harus nipu. Ya, Anda harus melakukan sesuatu yang tidak benar, itu supaya kalau mau cepat teman-teman. Tapi ketika Anda menjadi seorang pengusaha yang jujur, Anda menjadi seorang pegawai yang jujur, Anda menjalankan semua dari hati nurani dan Anda percaya bahwa surga neraka itu ada, maka saya yakin bahwa Anda akan mengesampingkan sesuatu yang instan.
Ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang instan, Anda harus mengesampingkan sesuatu yang baik. Ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang benar dalam jangka panjang, pasti Anda akan menjaga norma-norma kejujuran, bekerja dengan benar, itu menjadi penting. Tapi kalau Anda cuma sekedar omset sesaat, Anda mau meledak sesaat, gampang. Perbanyak menipu, perbanyak ngibulin orang, perbanyak untuk melakukan sesuatu fraud atau pelanggaran-pelanggaran, udah lakukan saja teman-teman. Ya, Anda sekarang jadi hakim, misalkan teman-teman, ya udah terima sogokan aja selesai gitu. Anda jadi polisi, terima sogokan aja cepet kaya teman-teman. Tapi kalau polisi yang jujur nggak bisa secepat orang-orang yang tadi itu. Tapi ujung-ujung nanti karmanya ada teman-teman ya. Waduh, setelah menjabat sekian lama, wah dielulukan gitu kan. Tahu-tahu diciduk KPK. Nah, gitu kan. Pengusaha juga menghalalkan banyak cara, tahu-tahu ketangkep ini dan itu dan sebagainya. Ini sesuatu yang udah jelas teman-teman. Hari ini teman-teman, saya tidak mengajarkan agen asuransi itu bekerja instan, abrak-adabrak, brang. Omong kosong. Kalau ada orang bilang bahwa closing asuransi itu gampang, ngomong kosong. Saya bilang closing asuransi itu butuh waktu teman-teman. Gampang tapi butuh waktu. Anda prospek sekarang, closing yang benar itu 2 tahun 3 tahun lagi. Itu yang benar. Sekarang coba Anda survei orang-orang yang closing big case, orang-orang yang pernah dapatin nasabah asuransi dalam premi yang besar teman-teman. Saya pernah closing dengan premi 15 juta per bulan, butuh waktu 9 tahun. Saya pernah closing dengan premi 8,5 juta per bulan, itu butuh waktu 6 tahun. Nggak ada yang gampang. Saya pernah closing waktu itu premi 5 juta, butuh waktu 2 tahun. Lama teman-teman, butuh proses. Pertama kali kita jelaskan orang itu mikir. Tetapi mikir kan bukan berarti terus langsung ngambil keputusan. Dia masih punya kebutuhan lain. Dia masih bayar arisan ini. Dia masih ada cicilan ini. Masih ada tanggungan ini dan sebagainya. Dia harus ngatur dulu. Anda sebagai sales maksa-maksa teman-teman. Nggak bisa, Anda tidak punya kewenangan untuk maksa. Asuransi adalah kebutuhan jangka panjang, jadi jangan pernah maksa orang. Kalau itu Anda lakukan, Anda masih maksa orang untuk orang beli asuransi, maka yang terjadi adalah Anda akan dibenci orang. Suatu ketika Anda akan ditinggalkan orang. Kenapa gitu loh? Karena sudah tahu teman-teman asuransi. Maaf nih, apalagi kalau masih ada agent ngomong bahwa asuransi itu tabungan. Saya bilang, oh tak culek mata Anda. Nggak ada gitu. Tabungan itu produknya bank. Ya, asuransi is asuransi. Asuransi itu adalah pengeluaran. Asuransi itu ada cost. Kalau Anda berbicara tabungan itu produknya bank. Ya, jadi harus dipisahkan teman-teman. Kalau nabung hari ini bisa diambil besok, itu tabungan. Kalau asuransi sekarang ada orang bilang begini, wah asuransi saya bisa diambil Pak, kapan saja. Sudah gini aja, sekarang saya masuk 100 juta. Besok dikeluarin 100 juta utuh, bisa nggak? Udah gitu doang. Nah itu namanya tabungan. Ya, kalau tabungan itu hari ini masuk 100 juta, bulan depan diambil 100 juta masih bisa. Itu namanya tabungan. Ya, buat rekan-rekan juga agen asuransi dari perusahaan asuransi manapun Anda harus jelas. Kemarin ada beberapa itu membantah, Anda belum tahu produk saya Pak, produk saya itu bisa seperti tabungan Pak, bisa diambil kapan saja. Alah, bullshit, enggak mungkin. Ya, kenapa teman-teman? Ya, asuransi itu cost, ada biaya asuransi yang harus ditanggung, ada biaya akuisisi, ada komisi agent yang harus dibayarkan dan diambil dari situ. Ketika Anda bilang bahwa asuransi itu tabungan, Anda sedang bunuh diri, ya. Anda sedang bunuh diri. So buat teman-teman semua, yuk hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk bekerja dengan benar dalam jangka panjang. Jelaskan sesuatu yang harus dijelaskan. Ya, Teguh Rantau, leaderku kebanyakan janji, leaderku selalu ngajak nabung terus. Ya saya minta maaf, sekarang suruh ngomong begitu di depan OJK udah gitu doang. Ayo, berani nggak ya? Yang ngomong bahwa asuransi itu tabungan, suruh datang ke OJK ngomong. Gini aja, kalau yang namanya tabungan hari ini masuk, besok diambil, boleh. Nah itu namanya tabungan ya. Kalau nggak bisa, jangan ngomong itu tabungan. Ya sekarang masuk 10 juta, bulan depan saya ambil 10 juta, boleh nggak? Ya kalau boleh itu namanya tabungan. Ya tapi kalau wah nunggu sekian lama, itu bukan tabungan. Ya tabungan itu hari ini masuk, besok diambil. Jelaskan dengan baik dari sisi investasi juga. Buat rekan-rekan unit link Anda harus hati-hati. Anda harus belajar tentang bagaimana reksadana itu bekerja. Kalau perlu Anda itu belajar tentang bagaimana jual beli saham ya. Anda gabung ke perusahaan sekuritas teman-teman, terus kemudian Anda ikut beli saham teman-teman, dan supaya Anda tahu pola kerja investasi itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi intinya adalah hari ini mari menjual sesuai dengan porsinya. Teman-teman tahu hari ini yang namanya BPJS itu juga asuransi. Tetapi BPJS itu belum pernah yang namanya rame masalah investasi. Belum pernah ada orang protes ke kantor BPJS itu menanyakan nilai tunai, belum pernah ada. Oke, nah hari ini teman-teman, ketika Anda
menjelaskan sesuatu yang salah ya selesai. Yang terjadi gini teman-teman, sekarang buktiin aja banyak sekali orang-orang kecewa tentang nilai tunai asuransi. Ya, setiap kali orang ini apa? Kita jelaskan tentang investasi terus kemudian dia berbicara tentang tabungan ya selesai. Inilah masalah terbesarnya. Oke. Teguh, setiap saya pertanyakan dari apa yang saya lihat dari YouTube Mas Didi, dia selalu salah tingkah. Ya, tentang asuransi sama tabungan. Ya jelas aja. Pokoknya gini aja kalau ngomong teman-teman gini. Ngomong misalnya ada orang ngomong bahwa enak jualan tabungan. Iya, itu paling enak untuk closing. Tapi bahasanya bukan paling enak untuk closing. Itu bahasa paling enak untuk nipu orang. Selesai. Ya, kalau ada orang bahwa asuransi itu tabungan, itu adalah bahasa paling enak untuk nipu orang. Karena faktanya asuransi itu bukan tabungan, asuransi itu cost. Harus dibedakan cara ngomongnya. Ya, Anda itu kalau Anda mau benar-benar memastikan orang itu bertahan dalam jangka panjang. Nggak usah khawatir teman-teman, hari ini tuh BPJS laku loh teman-teman ya. Padahal dia nggak ada tabungan sama sekali, dia nggak pernah ngomong itu tabungan. Ya, Anda hari ini bayar jasa raja itu laku loh. Saya beli asuransi mobil juga laku loh, asuransi mobil laku, asuransi properti laku. Padahal mereka nggak ada bahasa tabungannya gitu loh. Asuransi jiwa laku nggak laku kalau Anda bisa menjual dengan baik. Asuransi kesehatan laku nggak laku kok. Produk asuransi kesehatan sekarang bagus kok. Bisa di-compare kok. BPJS udah oke. Kalau ditambahi asuransi dari swasta juga lebih bagus lagi. Jadi buat teman-teman semua hari ini, yuk kita belajar berpikir jangka panjang. Maka saya punya visi bagaimana membangun industri asuransi bertumbuh dahsyat dengan cara yang benar. Ingat, bertahan dengan cara yang benar. Bertahan cara yang benar, saya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin, mohon maaf nih, kerjanya brutal, asal nipu orang gitu kan, membuat orang itu kecewa akhirnya gitu kan, dan akhirnya orang itu jenuh mendengar kata-kata asuransi. Ya, kata-kata ini yang saya mau buang teman-teman. Ya, mending kalau mau Anda tuh jualan asuransi tradisional aja sekalian, udah pasti nilai tunainya. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan. Ketika Anda jualan asuransi unit link berbau dengan investasi, maka di situ ada nilai tunai. Ya, buat teman-teman semua, yuk mari menjadi insan asuransi yang tumbuh dahsyat dengan cara yang benar. Mbah, kapan training di Jogja ya? Oke, tunggu ya Bu. Ya, Jogja, I'm coming Yogyakarta. Tunggu ya teman-teman. Thank you buat teman-teman semua yang sudah ikutin training saya. Teman-teman, hari ini saya sudah punya alumni dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, saya minta maaf. Saya tidak bisa tiap saat bikin training karena waktu saya juga, saya sedang memikirkan riset, dan teman-teman, WA Blast salah satu komitmen saya untuk membantu teman-teman bekerja dengan benar. Sekali lagi, WA Blast ini salah satu cara untuk teman-teman bertahan dengan benar. Saya dulu bisa punya klien banyak banget teman-teman, ya ribuan puluhan ribu orang di toko saya dulu, karena semua saya maintain ya dengan WA Blast versi saya dulu ya. Beda dulu pakai SMS, sekarang WA Blast. Pak, bagaimana WA Blast nanti kalau ke depan misalkan WA sudah tidak ada lagi seperti BBM? Ya tinggal ganti aja gitu loh. Ya, tinggal ganti aja. Nanti kan misalkan ada apa, misalkan nganu gitu ya, aplikasinya ganti namanya bukan WA Blast, apa WhatsApp lagi, tapi misalkan WhatsApp itu mati ganti. Ya kan tinggal ngedit wong programmernya saya. Tinggal ganti aja, dikirim ke sesuai dengan yang apa yang berkembang saat itu nanti. Ini ada pertanyaan lagi. Tahun ini atau tahun depan ya Mbah? Tahun ini, bismillah. Ya mudah-mudahan November Bu. Ya tunggu ya. Pak, daftar WA Blast gimana infonya ya? Nih buat teman-teman semua yang sekarang aktif, yang sudah member WA Blast nih, boleh japri nih. Ya, Ade Safitri ya. Kalau nggak ada yang info, tolong japri saya. Wilujeng Rahayu. Ya, thank you. Ya, jadi buat teman-teman semua hari ini gini. Ya, WA Blast ini komitmen saya teman-teman. Bagaimana Anda bekerja smart, bekerja cerdas. Ya, Anda prospek orang sekarang, tapi bagaimana orang itu tidak pernah lupa dengan Anda. Nah, ini fokusnya. Ya, jadi fokus WA Blast adalah membantu teman-teman semua bagaimana orang itu tidak pernah lupa dengan Anda. Misalkan contoh, hari ini Anda prospek 3 orang setiap hari. Ini agen untuk teman-teman ya, sales apapun, agen asuransi, sales mobil, properti dan apapun. Hari ini Anda prospek pada seseorang, misalkan hari ini 3 orang, besok 3 orang, besok 3 orang, besok 3. Tiap hari 3 orang, kan sebulan ada kurang lebih 100 orang nih. Setahun ada 1.200 orang kan? Ini kalau ngomong sehari cuma 3 orang, faktanya saya bisa lebih teman-teman. Tim saya itu sehari bisa prospek 5-10 orang. Bahkan sekarang edannya alumni training saya kemarin, ya batch 4 kemarin di Solo teman-teman, itu sehari bisa prospek 100 orang. Jadi kalau Anda hari ini cuma sehari mampu prospek 3 orang, 10 orang teman-teman. Jadi saya kemarin sudah meluncurkan sebuah tool yang bisa mampu membuat Anda sehari prospek 100 orang.
Bayangin kalau sehari 100 orang, terus kemudian sebulan ada 3.000 orang, setahun ada 36.000 orang. Teman-teman, apa ya Tuhan itu tega banget sih, Anda prospek 36.000 orang setahun, nggak ada yang closing. Nggak mungkin teman-teman, ya pasti ada yang closingnya. Dan luar biasanya teman-teman, Anda nggak mungkin mampu kalau tidak dibantu dengan alat. Anda nggak akan mungkin mampu prospek tanpa alat. Udah itu doang gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, hari ini contoh ya teman-teman, hari ini kenapa Tokopedia besar? Ada jutaan pedagang di situ karena dia menggunakan mesin. Hari ini tanpa mesin teman-teman, ya semuanya itu akan menjadi susah sekali teman-teman. Nah, saya mencoba menciptakan itu karena kebetulan hari ini saya seorang programmer, saya juga menguasai tentang seluk-beluk teknologi teman-teman, dan saya juga mencintai profesi agen asuransi, sehingga saya juga mohon maaf nih teman-teman, bikin program itu, bikin aplikasi itu bagi saya itu seperti orang tuh makan hamburger gitu ya teman-teman, itu hobi gitu lah teman-teman. Sama kalau saya tuh suka sate kambing misalkan gitu ya, itu hobi. Saya bikin program itu hobi, mengerjakan sesuatu tidak ada tendensi apa. Tendensi saya itu karena saya melakukan sesuatu untuk sesuatu yang menyenangkan bagi saya gitu, menjalankan sesuatu yang menyenangkan. Terus kemudian saya itu menjadi pembicara. Ada juga, Pak Didi sekarang kok enggak ini, sekarang lebih banyak jadi trainer. Lah saya itu suruh ngomong nih, contoh teman-teman, saya bikin video seperti ini kan ngomong, saya itu ngomong begini, sharing begini di depan banyak orang, di depan ribuan orang, itu saya itu kayak hidup baru gitu loh teman-teman. Saya itu merasa terlahir kembali ketika saya itu bisa berbagi. Setiap pagi saya bikin video seperti ini teman-teman, dan ini udah berjalan 10 tahun. Saya tidak berpikir apa yang orang dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan. Karena saya berpikir sederhana, Didi, you must give every day. Saya harus berbagi setiap hari. Itu keyakinan saya, karena dengan berbagi saya merasa hidup. Dengan berbagi saya bisa merasa bahagia. Dengan berbagi saya merasa hari ini Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa buat saya. Itulah kenapa saya setiap hari berbagi. Pak, tool yang baru selain WA Blast apakah ada ya Pak, seperti yang barusan Pak Didi sampaikan? Tool prospek ada. Ada. Jadi saya punya tool baru teman-teman ya, di luar WA Blast, yang bisa membuat seorang agent itu prospek sendiri. Ya, sehari bisa prospek 100 orang. Ya, dan bahkan luar biasanya itu bisa dikerjakan pada saat Anda sedang tidur. Saya nggak habis pikir, kalau semua agen asuransi sehari prospek 100 orang, dia lagi tidur dia tetap prospek. Saya nggak habis pikir ketika Anda itu lagi masak gitu ya, handphone Anda bekerja untuk prospek. Tapi saya minta maaf, tool ini tidak dijual. Saya minta maaf, tool ini tidak dijual ya. Tool ini hanya saya berikan kepada rekan yang hadir di training saya. Ya, saya minta maaf, makanya saya tidak umumkan. Tapi kan ada yang nanya, ya saya jawab. Tool ini tidak dijual, saya hanya berikan kepada orang yang ngikutin training saya di Solo ataupun di Jogja. Ya, hadir ketemu saya training saya. Ya, training ini free, tapi khusus untuk yang ngikutin training saya. Kenapa? Karena butuh diajarin caranya. Kalau saya share di sini Anda nanti malah bingung. Jadi Anda harus ketemu langsung ke saya, 3 hari diajarin, dibimbing, pasti bisa. Pulang training garantit bisa prospek pada saat sedang tidur. Itu janji saya. Garansi uang kembali kalau Anda tidak mendapatkan apa yang saya janjikan. Kalau Anda ternyata, alah bohong Pak Didi, uang saya kembaliin. Nah, enak toh, gitu loh. Saya bayar. Bayar berapa? Ya udah termasuk nginep, hotel, makan dan sebagainya teman-teman. 3 hari full, acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam tiap hari teman. Bukan jam 9 pagi, saya mulai jam 7 pagi teman-teman ya. Ya, sarapan jam 6, senam jam 6, terus kemudian sarapan ya mulai jam 6 pagi lah, mulai dari senam dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya sediakan tool, saya minta maaf, tool ini tidak dijual, Anda mau bayar berapapun saya tidak akan jual. Jadi jangan ngerayu saya untuk, Pak saya beli dong, itu nggak bisa. Karena tool ini butuh saya ajarin. Oh cara gunakannya begini, cara nyetingnya begini, dan itu butuh waktu 3 hari. Saya nggak cukup dengan bicara seperti ini. Ya, jadi Anda harus datang ke training saya. Kalau Anda mau ikutin training saya, tunggu. Pantau terus Instagram saya, nanti saya akan umumkan kalau saya ada training. Ya, untuk batch 5 saya adakan nanti insya Allah bulan November. Ya, November nanti ya, saya akan adakan. Saya lagi survei tempat untuk memastikan bahwa tempatnya untuk nyaman sekali untuk Anda semua. So, buat teman-teman semua, ini ada pertanyaan lagi. Kapan ada training di Solo atau Jogja, Pak? Dan bayar berapa?
training terakhir bayar 1,9 juta kemarin di Solo. Saya nggak ngerti. Rencana saya bulan November bikin di Jogja. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan biaya, mudah-mudahan. Tapi kalau hotelnya minta tambah ya saya minta maaf ya, karena hotel di Jogja lebih mahal daripada Solo. Ya, oke. Jadi rencananya di Kaliurang teman-teman ya, bulan November. Tapi tanggalnya saya belum tahu, teman-teman. Nanti tunggu japri saya kalau memang Anda benar-benar butuh info training ya. Oke, sekali lagi bahwa kemarin di Solo 1,9 juta, pesertanya lumayan teman-teman, dan sekarang yang sudah daftar tunggu itu sekitar 80-an, saya batasin hanya 100 peserta, dan sekarang daftar tunggu udah sekitar 80-an sekian lah. Tinggal sedikit lagi, kalau Anda benar-benar mau ikut Anda boleh japri saya, nanti saya kabarin ya. Oke teman-teman, itu dulu dari saya teman-teman, dan teman-teman tahu setiap hari pun kami masih canvassing, prospek dari pasar-pasar ke toko-toko dan sebagainya. Untuk apa? Padahal handphone kami sudah kerja prospek untuk hiburan. Jadi kalau kami prospek, ketemu orang, ke pasar, canvassing dan sebagainya. Kenapa? Karena handphone kami sudah kerja semua teman-teman ya. Kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda masuk ke www.wablast.id, Anda masukkan di situ pesan demo. Ya, itu contoh mesin saya bekerja 24 jam. Nanti Anda lihat, nanti langsung Anda terima pesan banyak sekali gitu teman-teman ya. Itu contoh bahwa mesin saya bekerja 24 jam. Walaupun saya lagi tidur, walaupun saya lagi siaran langsung begini, walaupun saya lagi prospek di jalan, itu mesin saya kerja semua teman-teman. Nah, mau nggak punya mesin yang begitu? Yang bisa membantu Anda mencari prospek, menemukan orang yang tepat. Ya, kemarin salah satu peserta baru seminggu dia sudah kenal satu pengusaha dengan penghasilan di atas 75 juta. Oke, gampang banget, cuman dari rumah doang. Padahal itu kalau Anda mau ketemu orangnya, itu rumahnya itu gede banget, pagarnya gede, pakai satpam teman-teman, nggak mungkin bisa ketemu orang itu, susah banget. Anda kenal kalau saya sebut namanya, pengusaha gede ya, bukan cuman 75 juta, maksudnya di atas penghasilan bisa ratusan juta per bulan. Kalau mau saya kenalkan Anda dengan dia nggak mungkin, karena pasti susah sekali ketemu. Tapi dengan tool yang saya punya, saya bisa memastikan Anda bisa ketemu baik dengan dia dan bisa berkomunikasi baik, akrab banget dengan dia. So, buat teman-teman semua, mau dong Pak WA Blast-nya, ya silahkan Anda tes dulu di www.wablast.id. Anda testing di situ, kalau Anda tertarik Anda register ya. Kalau Anda butuh harga promo, Anda boleh japri ke saya ya, butuh japri ke saya. Nanti terus ya, spesial buat teman-teman yang ada di sini, saya kasih tahu juga ada kesempatan buat teman-teman semua untuk menjadi resellernya WA Blast. Jadi kalau Anda jadi member WA Blast ya, Anda bisa jadi resellernya WA Blast. Anda bisa bantu jual WA Blast di kota Anda. Nah, enak toh gitu ya, enak toh. Anda beli gitu kan, kemudian Anda cerita ke teman Anda, ya orangnya beli, saya kasih komisi buat Anda semua ya. So, buat teman-teman semua yang benar-benar melihat ini sebagai sebuah potensi ya, Anda bisa. Nah, spesial buat member WA Blast ya, ini juga info. Kalau nanti Anda mau ikutin training nanti ada harga khusus, ada potongan. Ya, ada potongan. Jadi kalau normal harga 1,9 juta, khusus untuk member WA Blast yang sudah milikin WA Blast nanti dapat potongan ya, dapat potongan harga. Lumayan potongannya teman-teman ya, 25%. Jadi saya mau pastikan bahwa Anda benar-benar nanti mendapatkan sesuatu di training saya. Ya, buat teman-teman semua yang belum pakai WA Blast sudah buruan daftar, garanted ya, kalau tidak bermanfaat buat Anda boleh tagih ke saya. Asal Anda mau ngikutin alurnya, saya garantit Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari WA Blast. Nah, kalau Anda pengen maksimal lagi, saya kasih tool khusus buat rekan-rekan agen asuransi, ikutin training saya selama 3 hari. Saya ajarkan bagaimana handphone Anda itu bisa kerja, cari nasabah pada saat Anda lagi tidur, dan garansi uang kembali. Kalau tidak terbukti, duit saya kembalikan. Ya, ingat hari ini banyak orang besar karena menggunakan teknologi. Kalau Anda tidak menggunakan teknologi, siap-siap mati. Siap-siap mati ya. Kenapa? Karena semua orang menggunakan teknologi. Ya, salam sobat dasar dari Medan. Medan. Yuk, Medan, saya butuh reseller. Ya, silahkan jadi reseller Medan ya. Kota-kota yang lain juga butuh. Ya, buruan teman-teman daftar di WA Blast sekarang. Nanti kalau butuh harga promo, teman-teman boleh japri ke saya. Ya, boleh japri ke saya di Facebook atau di Instagram ini. Teman-teman Anda japri, Pak, minta kode promo WA Blast gitu ya. Nanti saya kasih kode promonya ya. Khusus untuk yang dengar rekaman ini aja ya. Jadi harga normal 2,9 juta, nanti ada harga khusus buat teman-teman semua ya. Saya japri, tanya japri ya. Japri. So, buat teman-teman semua, sekali lagi saya review bahwa hari ini saya meluncurkan WA Blast untuk membantu teman-teman semua kerja smart. Yang butuh WA Blast bukan hanya agen asuransi, sales mobil, sales properti, rumah makan, kafe, barbershop, klinik, kecantikan, wah banyak sekali teman-teman. Servis berkala untuk mobil, motor, itu butuh WA Blast semua ya.
termasuk teman-teman agen asuransi juga butuh WA Blast. Nah, khusus untuk teman-teman agen asuransi, kalau Anda mau nanti ikutin training saya di Jogja atau di Solo, ada harga khusus buat teman-teman semua. Saya kasih tool lagi tambahan di luar WA Blast, adalah sebuah tool untuk membantu Anda setiap hari bisa prospek minimal 100 orang. 100 orang setiap hari, ya, dan itu orang-orang kaya semua, orang-orang tertarget semua, berdasarkan lokasi Anda bisa prospek, misalnya Jakarta ya khusus Jakarta saja, Anda bisa prospek Medan ya Medan saja gitu ya, dan ini luar biasa sekali, dan ini tool hanya khusus untuk agen asuransi, untuk yang lain nggak bisa teman-teman, tapi yang lain bisa pakai WA Blast-nya saja ya, dan garansi uang kembali ketika Anda tidak mendapatkan apa yang saya janjikan, selama Anda ngikutin rule-nya ya, selama Anda ngikutin rule yang kita ajarkan. Nah, rule-nya cukup panjang sehingga saya minta maaf untuk yang khusus menu yang untuk prospek otomatis tadi, Anda harus hadir di training. Saya tidak akan jual. Itu free ya, free, tapi khusus untuk peserta training. Jadi Anda nggak bisa nanya harganya berapa, nggak dijual. Itu hanya untuk peserta training. Garansi uang kembali ketika tidak terbukti ya. So, thank you buat kebersamaan teman-teman hari ini. Pastikan Anda terus tumbuh dahsyat dengan cara yang benar. Pasti bermanfaat. Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.